Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Siti Solihah. Saya adalah guru mapel fikih di MTs Wahid Hasyim, Kota Depok, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5252117091. Pada hari ini, insya Allah, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Madrasah Sanawiyah Wahid Hasyim, kelas 9 dengan materi fikih hutang piutang dalam Islam. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Masih. Boleh Ibu tes semangatnya? Boleh. S3? Sungguh-sungguh serius sukses. Yes, Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa semoga Allah ridhoi pembelajaran dan insya Allah ilmunya penuh dengan barokah. Amin. Silakan ketua kelas memimpin untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqqihun biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama sebagai bukti cinta kita pada tanah air kita, seperti yang agama Islam ajarkan, yaitu hubul waton minal iman. Oke, silakan untuk dipimpin ketua kelas. Hari ini mohon hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini mohon kembali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke, saya cek kembali. Ibu cek kembali ya. Amanda Ayu Akmaludin. Oke, hadiro. Amira. Asifa Nurmolida. Fadila. Fairus. Fani. Fatia. Hafiza. Hanifah. Hanun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat dan bisa ikut pembelajaran ya. Oke, ada yang tahu nggak kali ini Ibu mau membahas tentang apa materi fikihnya? Ada nggak? Hutang piutang. Oke, ada yang udah tahu ya hutang piutang. Ada nggak yang di sini pernah minjem uang ke temennya? Pernah. Oke, Hanun pernah minjem uang ke temennya. Amanda pernah minjem apa ke temennya? Barang juga. Diganti nggak barangnya? Diganti. Oke, ada lagi yang minjam sesuatu ke temennya? Barang yang berharga? Sesuatu yang kalian butuhkan? Pernah minjam? Makanan? Oke. Oke ya, semuanya pernah meminjam barang ke temennya ya. Jadi materi yang kita akan bahas di sini adalah mengenai hutang piutang dalam hukum Islam ya. Dalam fikih muamalah disebutkan hutang piutang itu al-qardu. Apa sih ya hutang piutang dalam Islam itu seperti apa sih? Kita lihat ya. Tujuan pembelajarannya juga penting kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Untuk apa kita belajar hutang piutang ya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hutang piutang. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum hutang piutang. Yang ketiga, mengidentifikasi rukun dan syarat hutang piutang. Yang keempat, menjelaskan adab dan hikmah hutang piutang. Menganalisis masalah hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya menunjukkan sikap tanggung jawab dalam praktik hutang piutang. Oke ya. Hutang piutang yang seperti apa sih yang diajarkan dalam Islam? Kita lihat contoh kasus permasalahan. Jadi kita nanti akan ada kasus permasalahan ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan masalah yang pernah ada di lingkungan atau di kehidupan sehari-hari kita mengenai hutang piutang. Nah, contoh kasus permasalahan nih, Ibu punya contoh kasus nih. Ahmad meminjam uang 500.000 kepada Budi, ya. Saat mengembalikan, Ahmad menambah 50.000 sebagai tanda terima kasih ya. Jadi ini ngasih 50.000-nya itu sebagai tanda terima kasih. Budi menerimanya. Nah, apakah praktik ini dibolehkan dalam Islam ketika ada tambahan 50.000 untuk ungkapan terima kasih? Nanti kita bahas. Boleh nggak ya dalam Islam kalau ada tambahan uang terima kasih di akhir ya? Saat akhir transaksi ditambahin 50.000. Boleh apa enggak dalam praktek hukum Islam ya? Jadi kita lihat permasalahannya seperti ini contohnya. Di sini Ibu akan tayangkan sedikit tentang pemantik masalah hutang piutang ya. Siapa di antara kita yang belum pernah berhutang? Insya Allah kita semua pernah berhutang. Entah cuma sekedar menyimpul jajan ke teman, makan di warung masih bayar di awal bulan, atau bahkan hutang untuk modal usaha. Sebagai muslim, kita terikat dengan hukum syarak, termasuk di dalam masalah hutang piutang ini. Nah, apa saja sih ketentuan hutang piutang di dalam Islam ini? Pertama, hutang wajib dikembalikan dengan barang yang serupa dengan apa yang dipinjam. Misalnya, meminjam 1 gram emas, maka wajib dikembalikan dengan 1 gram emas pula.
atau meminjam 1 juta rupiah, maka dikembalikan dengan 1 juta rupiah. Diperbolehkan membayar hutang dengan lebih banyak, asalkan tidak disyaratkan di awal. Kedua, wajib membayar hutang tepat pada waktu yang disepakati atau jatuh tempo. Ketiga, pemindahan hutang piutang. Piutang bisa dipindahkan. Misal bulan A memiliki hutang kepada bulan B, lalu bulan B memberikan piutang tersebut kepada bulan C, maka bulan A membayar hutang tersebut kepada bulan C. Pengalihan piutang ini harus diterima, meskipun penerima pengalihannya adalah orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, hendaklah ia menerima pengalihan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbeda dengan pemindahan hutang. Misal bulan A memiliki hutang kepada bulan B, lalu datang bulan C menjamin atas hutang bulan A. Hal ini tidak kemudian menggugurkan kewajiban bulan A dalam membayar hutang, akan tetapi hal itu menjadi kewajiban keduanya, bulan A dan C, dalam membayar hutang tersebut. Jika hutang telah dibayar penjamin, maka hutang tersebut telah lunas. Atau jika pemilik hutang merelakan hutang tersebut kepada pemilik hutang yang asli, maka juga dianggap lunas. Namun jika pemilik piutang hanya menggugurkan tanggungan dari penjamin saja, maka hutang pemilik hutang yang asli tersebut belum dianggap lunas. Jika telah jatuh tempo dan pemilik piutang menagih kepada penjamin, akan tetapi ia tidak bisa membayar, maka ia boleh menagih kepada pemilik hutang yang asli. Jika terjadi sengketa di mahkamah syariah, akan tetapi pemilik hutang yang asli tidak dapat didatangkan atau kabur misalnya, maka pihak yang menjamin wajib bertanggung jawab atas hutang tersebut. Namun jika ternyata pihak pemilik hutang meninggal dunia, maka penjamin terlepas dari jaminannya. Hutang tersebut harus dibayar dari harta peninggalan atau aset pemilik hutang. Sudah bisa dipahami ya masalah dari contoh-contoh permasalahan kasus hutang piutang ya. Jadi nanti Ibu akan mengarahkan dan memberikan LKPD ini untuk menganalisis memecahkan masalah tadi kasus mengenai hutang piutang ya. Ini nanti Ibu bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Untuk apa? Untuk mengerjakan kasus hutang piutang ya. Nanti dikerjakan LKPD-nya Ibu bagi per kelompok. Di sini ada LKPD pertama menganalisis masalah dan LKPD juga tentang pengertian pemahaman hutang piutang. Oke. Kelompok 2 silakan. Nanti dikerjakan, jawabannya bisa mencari dalam sumber kitab, Al-Quran, hadis, dan juga materi bahan ajar yang sudah kalian punyai ya. Ada bahan ajarnya ya nak ya. Cari di situ ya, nanti sama-sama Ibu bimbing untuk mengerjakannya. LKPD-nya ya. Ayo, kelompok 4 ya. Kelompok berapa ini? Sebelum mana? Ya, LKPD-nya ini ya. Ya, silakan ya dikerjakan ini. LKPD-nya dicari sumbernya dari Al-Quran boleh, dari kitab fikihnya boleh, dari modul ajarnya dicari materi ajarnya ada ya. Ya, silakan dicari. Dalilnya dicari, hukum-hukumnya, sumber hukum tentang hutang piutang dalam Al-Quran, dalam hadis. Cari dalam kitabnya nak. Ayo silakan. Ya, surat berapa? Al-Quran surat berapa tentang hukum hutang piutang? Yo, dijawab. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Masalahnya sudah jelas ya, di situ ada permasalahan ya. Setiap kelompok ada permasalahannya yang harus dianalisis. Silakan dicari hukumnya dalam Islam, boleh apa enggak, bagaimana caranya. Ya, dicari jawabannya dalam Al-Quran, Quran surat berapa, hukumnya. Dalam hadis ada dalilnya, silakan dicatat. Dijawab. Semuanya wajib mencari jawabannya bersama-sama. Cari di materi ajarnya. Yo, di materinya ada.
Ya, tuh dalam kitab apa ini? Fathul Qorib ya. Oke, silakan dibuka Fathul Qoribnya. Nah, dalam Al-Quran juga ada hukumnya, dicari. Coba dicari, nak. Ya, catat ya jawabannya ya. Langsung aja jawabannya di kertas bawahnya ada jawabannya ya. Dicari, tulis di ya di bawah sini ada jawablah di sini ya. Sudah semuanya? Sudah? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, siap dipresentasikan ya. Mulai dari kelompok mana? 1 atau 2? Oh, kelompok 3 paling semangat. Hebat. Oke, silakan kelompok 3 ingin maju lebih dulu walaupun urutan ketiga. 4 dan 5. Ternyata kelompok 3 yang siap maju dulu. Nih. Oke, sini ya. Oke, silakan di sebelah sini, boleh. Semangat ya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Kami mendiskusikan materi fikih yang berjudul Rukun Qaul menurut kitab fikih. Di sini kami mengambil kitab fikih dari yang berjudul kitab Fathul Qorib, yang pasal itu berbunyi warkahu arba'atun al-mufridu wal muqtaridu wal maqbur alaihi wal sigotu. Di sini kitab Fathul Qorib menjelaskan rukun qaul atau hutang itu ada 4, yaitu 1 mukrid. Mukrid itu adalah orang yang berhutang. Yang kedua adalah muqtarid, adalah orang yang berhutang. Yang ketiga maqbur alaihi adalah harta yang dihutangkan. Yang keempat sigot atau ijab kabul. Semua rukun ini harus dipenuhi agar hutang piutang sah. Yang pertama syarat orang yang berangkat menurut kitab Kifayah Rakyat. Ialah yang pertama berakal, yang kedua balik, dan yang terakhir atas kehendak sendiri. Yang kedua itu ada syarat barang yang dihutangkan. Yang pertama itu harta jelas dan halal. Yang kedua tidak ada tambahan yang disyaratkan. Yang ketiga dilakukan dengan kerelaan. Yang keempat ada niat mengembalikan. Seperti itulah hasil diskusi kami bersama. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, mungkin ada yang merasa kurang puas tentang presentasinya, ada yang pengen menanyakan sesuatu, boleh, biar nanti dijawab sama kelompok 3. Siapa yang mau bertanya tentang masalah terkait sama rukun dan syarat? Boleh. Oh, silakan Husna, berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana jika ada orang yang pikun atau lupa ingatan maksud melaksanakan akad hutang piutang? Oke, bagus ya pertanyaan dari kelompok 1, yaitu saudari Husna menanyakan bahwa tadi adalah syarat orang berakad itu ada semuanya dijelasin ya sama kelompok 3. Tapi ada yang bertanya, kalau yang melakukan akadnya adalah orang yang pikun atau lupa ingatannya, itu sah atau enggak? Menurut kelompok 3 bagaimana tuh? Oke, sebelumnya terima kasih dari kelompok 1 untuk saya bertanya. Jadi jawabannya itu nggak boleh karena di sini tuh ada syaratnya. Kalau berbuka itu harus berakal. Jadi kalau orang miskin itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya kalau orang pikun. Kenapa tuh nggak bolehnya? Karena syaratnya harus berakal sempurna ya. Oke, puas nggak jawabannya Husna dari kelompok 3? Puas, oke ya, bisa dipahami ya. Jadi benar-benar syarat dan rukunnya harus sesuai yang sudah diterangkan tadi berakalnya ya. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah menjelaskan tentang rukun dan syarat. Give applause. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa yang mau presentasi? Oke, siap. Silakan. Kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi hasil diskusinya. Kasus masalahnya dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis masalah dari kelompok 2. Masalahnya, Aisyah meminjam uang kepada temannya tanpa perjanjian tertulis. Ketika waktu pengembalian tiba, Aisyah menunda pembayaran dengan alasan belum memiliki uang, padahal ia masih mampu membeli barang lain yang tidak bisa. Pertanyaannya, Pertanyaan pertama, nilailah sikap Aisyah berdasarkan ajaran Islam tentang hutang piutang. Jawaban hasil diskusi kami adalah sikap Aisyah tidak sesuai dengan ajaran Islam karena menunda pembayaran hutang padahal mampu, termasuk perbuatan zalim. pertanyaan yang kedua, apa dampak sosial dan moral dari perilaku menunda pembayaran hutang? Jawaban hasil diskusi kami dampaknya menimbulkan kepercayaan, rusak hubungan sosial, dan mendapat keberkahan. Soal yang ketiga, solusi apa yang seharusnya dilakukan Aisyah agar sesuai dengan nilai fikih muamalah? Jawaban hasil diskusi kami, Aisyah seharusnya segera melunasi hutang atau meminta penambahan dengan cara baik dan benar. Oke, cukup jelas dari kelompok 2? Jelas. Ada yang kurang puas, silakan bertanya. Oke, silakan Nailul. Apakah ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hutang piutang yang wajib dicatat atau ditulis? Jika ada, tolong dibacakan ayat dan artinya. Oke, lengkap sekali pertanyaannya ya dari Nailul. Nailul ngerasa kurang puas kalau memang dalam Al-Quran ada dalilnya mengenai transaksi hutang piutang, perlu dicatat atau wajib dicatat, ditulis. Apa ada dalilnya, dan jika ada, minta disebut dan dibacakan ya, serta artinya. Bagaimana kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari Nailul? Bisa, oke silakan. Pertama, terima kasih untuk Nailul atas pertanyaannya. Seperti yang telah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi 282 atau 245? 285. Oke. Yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma ila ajalin musamma faktubuh, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Oke, bagus ya. Jawabannya puas belum Nailul? Jadi memang ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 282, bahwasannya hutang piutang itu wajib dicatat. Oke, sampai sini ada yang masih belum puas juga? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup puas? Sudah cukup paham? Oke, terima kasih atas prestasinya dan mampu menjawab pertanyaan dari teman. Itu udah good ya. Plus. Yuk. Nah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi dari semua kelompok sangat mantap, jelas kaidah fikihnya, dari mana sumbernya, hafal juga hadisnya, itu sudah luar biasa ya, mencari analisisnya udah bagus ya. Ya, jadi apa yang tadi kita pelajari semuanya tentang apa sih sebenarnya?
Tentang ya, tentang hutang piutang dalam Islam. Dan ternyata dijelaskan dalam kitab bahwa kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Setiap ada tambahan di awal, akad hutang piutang ada tambahan di awal, disyaratkan di awal itu berhubungan dengan manfaat ya, mencari manfaat, itu hukumnya riba ya, nggak boleh mencari manfaat dalam akad hutang piutang. Apa akadnya? Sumber akadnya yang paling asli atau nilainya adalah nilai rasa tolong menolong ya. Jadi akad dalam hutang piutang itu adalah at-ta'awun, yaitu murni tolong menolong, nggak boleh ada tambahan apapun ya. Terus apa aja yang sudah kalian pelajari tadi manfaatnya udah ya? Udah. Jadi kita setelah belajar itu ada manfaatnya, menambah rasa kasih sayang sama saudara ya. Rukun-rukunnya juga udah hafal tadi ya, alhamdulillah ya. Rukun-rukun dari hutang piutang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 juga. Ada berapa arkanuhu? Ada 4. Ada 4, yaitu muqtarid, mauqut alaih, dan sigo. Ada sigonya, minjem jangan asal minjem, hutang jangan asal hutang, tapi ada ijab dan qabul. Saya menghutangkan uang ini dan saya menerima hutangnya, gitu ya. Itu namanya ijab qabul ya. Jadi sumber hukumnya dari mana sih hutang piutang? Dalam Islam ternyata dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa man dalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsirah. Terus wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un ya. Jadi ketika kita niat untuk menolong, memberikan hutang, Allah akan memberikan apa? Pahala ya. Jadi memang ada dalil nasnya. Dalam hadis disebutkan juga ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobi dunya nafasallahu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Ya, apa maksudnya? Jadi dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa seorang mukmin membantu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan membantu kesulitannya nanti di akhirat. Siapa yang ingin dibantu oleh Allah di akhirat? Saya. Oke, pasti kita semuanya ingin dibantu oleh Allah ya. Jadi kita tolong menolong, niatnya adalah menolong orang yang kesusahan ya. Jadi hukum untuk hutang piutang pada dasarnya adalah apa? Mubah, boleh. Ada juga sunnah ya enggak? Sunnah ketika mampu kita juga wajib atau disunahkan untuk menolong ya, memberikan hutang. Ada juga wajib. Kok wajib Ustazah? Karena ketika sangat mendesak, orang membutuhkan, kita sebagai orang yang mampu wajib memberikan hutang sebagai pertolongan mencukupi kebutuhannya. Contohnya anaknya sakit, nggak punya uang, kita bantu pinjamin untuk beli obatnya. Atau nggak punya beras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kita wajib membantu memberikan untuk biaya atau membeli kebutuhan pokok ya. Itu dalam Islam. Islam mengajarkan untuk berbagi, menolong sesama ya. Oke. Terus ada hikmahnya nggak untuk hutang piutang? Pasti ada pembelajaran di hutang piutang. Apa hikmahnya? Menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat ukhuwah. Terus apa lagi? Ya, menjaga harta dari cara yang haram. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru banget. Masih semangat nggak? Masih. Oke, bener ya, kalau masih semangat kita cek dengan ice breakingnya apakah masih fresh, dan semoga tambah fresh lagi walaupun sudah akhir-akhir tapi tetap semangat ya. Oke, mau ice breaking? Mau. Silakan pegang pundak temennya. Sudah dipegang? Ya, ketika pegang pundak temennya sambil diremas-remas. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Oke,
pembelajaran hari ini bagaimana? Asik? Bisa dipahami nggak? Bisa. Seru nggak studi kasusnya? Seru. Belajar menganalisis itu enak nggak sih? Enak. Cari hukum, menggali hukum enak ya? Enak, jadi lebih paham. Oke, dari pembelajaran kali ini ada refleksinya. Ibu ingin refleksi dari kalian tentang pembelajaran kali ini seperti apa. Ada yang mau mengutarakan? Saya. Oke, bagus. Hanifah. Bagaimana Hanifah perasaannya setelah belajar refleksi hari ini bagaimana? Jadi pembelajaran tentang hutang ini menurut saya menjadikan saya lebih sadar bahwa pentingnya kita harus berhati-hati dalam berhutang dan mengajarkan saya tentang pentingnya menepati janji dan bertanggung jawab dalam bermuamalah. Wah, keren banget jawabannya ya. Berarti Hani merasa pembelajaran ini sangat penting ya Hani ya? Ya, untuk bisa memahami, menepati janji dan lebih berhati-hati dalam hutang piutang. Oke, bagus ya. Oke, semuanya bagus. Good applause untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini kita sudah memahami konsep tentang hutang piutang menurut hukum Islam. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih baik lagi dan semoga apa yang sudah kita pelajarin bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Kenapa? Karena ilmu yang sudah dipelajari kalau nggak diamalkan itu seperti apa? Asyajaro bila samar, seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, jadi harapan kita semua setelah belajar ini kita bisa mempraktekkan ke dalam kehidupan sesuai dengan apa? Syariat yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita sama-sama berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat. Ya, kita cukupkan iqrona hamdalah jamaatan dan kafaratul majelis. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.